Kembali lagi bersama saya Pirga Matipaldi. Kali ini saya akan membahas taktik dalam catur yaitu outpost. Ya, langsung saja tanpa berbelit-belit. Di sini saya akan menjelaskannya secara langsung. Ya, pasti kalian ingin menempatkan perwira-perwira kalian ke tempat yang sangat baik, yang mudah untuk mengincar lawan, mengincar target, ataupun tidak ingin ataupun kalian ingin menempatkan perwira-perwira dalam keadaan yang sangat baik. Ya, outpost ialah di tempat di mana kalian dapat menempatkan perwira seperti gajah atau kuda ke dalam petak yang tidak dapat diserang oleh lawan. Dan walaupun dapat diserang, tetapi itu membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Ya, langsung saja di sini kita dapat melihat kuda dan gajah terdapat pada posisi yang tidak begitu baik menurut saya. Tetapi di sini kalian dapat mencoba untuk memposisikan perwira-perwira kalian ke tempat yang lebih baik. Contohnya ialah kuda. Di sini kuda tidak begitu mengincar apapun, hanya melindungi pion di L5. Tetapi apabila kalian pindahkan kuda menuju ke D6, maka ya di sini kuda akan dapat berjaya karena setelah menyerang beberapa petak, kuda di sini tidak dapat diserang. Walaupun dapat diserang, tetapi hanya dapat diserang oleh benteng, dan yang jelas ialah harga dari benteng ialah lebih besar dari harga dari kuda. Dan yang jelas di sini mau tidak mau hitam harus menghindari serangan kuda dengan ya benteng E6 misalnya, melindungi bentengnya. Dan di sini kita dapat memposisikan gajah kita yang berada di H4 menuju F6. Dan ya, yang pertama kita dapat melihat dalam posisi seperti ini, putih menguasai banyak petak dalam daerah lawannya atau daerah hitam. Yang kedua ialah di sini kuda dapat dimakan oleh di sini benteng dapat memakan gajah ataupun kuda. Tetapi yang jelas ialah akan rugi apabila hitam memakan bedak minor dengan bedak mayor seperti benteng atau menteri. Dan ya mau tidak mau di sini hitam harus pasrah, petak-petaknya dikuasai oleh putih. Ya, idenya sederhana dari outpost tersebut. Kalian pasti masih agak bingung. Dan ya, saya akan memberikan contoh yang lainnya. Ya, dalam posisi seperti ini kita dapat melihat kuda di F3 tidak berbuat apa-apa kecuali hanya melindungi pion di E5. Tetapi lagi-lagi kita dapat memposisikan kuda kita ke tempat yang lebih baik. Dan ya, tempat lebih baik yang saya maksud saat ini ialah ya di D6. Kita dapat melihat di sini apabila kuda putih menempatkannya di D6, maka tidak ada perwira hitam yang dapat mengincarnya. Ya, mau perwira mau pion. Yang jelas ialah di sini putih membutuhkan beberapa langkah untuk menggerakkan kudanya. Untuk menggerakkan kudanya menuju D6. Dan ya, di sini putih akan melakukan perjalanan dari ya D2. Dan di sini hitam dapat mencoba untuk melindungi petak C5 dengan petak C4 dengan B5 dan membuka diagonal A8H1 untuk gajah putih hitam. Dan di sini
putih dapat melanjutkan perjalanan dengan kuda E4 dan ya, di sini pasti hitam sudah menyadari taktik putih saat ini. Dan di sini hitam harus melindungi rajanya yang akan disekak menuju D6. Di sini hitam dapat rokade pendek dan ya, kuda D6. Kita dapat melihat di sini kuda mengincar beberapa petak penting yang ada di hitam, dan yang paling penting ialah di sini kuda mengincar secara langsung gajah hitam yang berada di C8. Yang artinya ialah di sini putih dapat memakan gajah hitam kapanpun putih mau. Dan ya, ini adalah satu keasikan tersendiri bagi putih, dan ya, permainan pasti akan dapat dimenangkan dengan mudah oleh putih. Ya, dalam posisi seperti ini kita pasti dapat melihat di sini Menteri Putih berada di garis depan, dan ya, yang jelas ialah apabila menteri kita terlalu awal untuk maju, maka akan menjadi sasaran yang empuk bagi lawan. Tetapi dalam situasi ini adalah pengecualian. Dan ya, pasti apabila kalian pakai hitam, maka yang akan kalian lakukan ialah C5. Mudah bukan? Idenya ialah menyerang menteri di D4 dan memenangkan tempo untuk mengembangkan pionnya. Tetapi ini adalah satu kesalahan. Yang jelas ialah di sini hitam tidak dapat melindungi petak di D5 dengan pion, yang artinya ya, outpost. Jadi di sini petak di D5 dapat dieksploitasi oleh putih untuk dijadikan outpost. Dan ya, di sini yang pertama putih harus menghindari menterinya dari ancaman pion. Dan ya, di sini hitam dapat mencoba untuk rokade pendek, dan di sini putih dapat mencoba untuk rokade panjang seperti ini. Ya, yang pertama ya, sebelum menyerang ialah kita harus mengamankan raja kita terlebih dahulu. Dan ya, itu adalah satu dasar yang penting dalam permainan catur. Di sini hitam sebelumnya ialah apabila hitam sudah menyadari rencana dengan menukarkan gajah putih dengan kuda, dan di sini hitam dapat mencoba untuk H6 melindungi kudanya dari serangan di gajah G5 apabila diperlukan. Ya, di sini putih rokade panjang, hitam pun rokade panjang, dan di sini putih memulai serangan dengan G4. Ya, yang jelas idenya ialah menyerang kuda di F6, dan lalu apabila kuda di sini hilang, maka putih dapat menggerakkan kudanya menuju D5, tempat outpost itu berada. Dan di sini kita memainkan H5. Ya, ide yang sangat buruk karena mengabaikan serangan di G5. Di sini kuda harus bergerak yang pasti, dan di sini putih dapat melindungi pionnya sebelum menggerakkan kuda menuju D5. Seperti ini. Dan lagi-lagi di sini hitam memainkan G6. Entah idenya seperti apa, tetapi menurut saya idenya ialah menghentikan pergerakan pion menuju G6. Dan ya, itu ialah ide yang buruk bagi hitam. Dan di sini putih dapat mencoba untuk melindungi pion sekali lagi dengan benteng
benteng G5. Dan setelah benteng G8, maka di sini putih dapat langsung menggerakkan kudanya menuju G5. Ya. Yang jelas ialah kuda di sini tidak dapat diancam oleh apapun, dan ya di sini putih memiliki posisi yang diunggulkan. Dan ya, itulah kekuatan dari outpost. Sepertinya outpost sederhana, tetapi yang jelas ialah banyak para yang kewalahan akibat taktik ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.